Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 22 Desember 2022. Hari ini kita rayakan Hari Ibu, kesempatan untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada ibu kita masing-masing. Bacaan-bacaan juga mengisahkan dua tokoh ibu. Dari 1 Samuel bab 1 ayat 24-28 dikisahkan bagaimana Hana ibu Samuel bersyukur atas kelahiran Samuel. Di mana syukur ini diwujud nyatakan dengan mengucap syukur kepada Tuhan serta menyerahkan anak yakni Samuel kepada Tuhan. Sedangkan pada bacaan Injil di Lukas bab 1 ayat 46-56 digambarkan setelah kunjungan Maria kepada Elisabet, Maria mengucap syukur dan memuliakan Allah dengan Magnifikatnya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, dan seterusnya. Kita mendengar bagaimana Bunda Maria bersyukur atas penyelamatan yang akan datang dan membuat orang-orang menjadi penuh sukacita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita merenungkan mengenai kunjungan kunjungan Bunda Maria kepada Elisabet. Karena Maria ingin menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita. Hari ini kita mendengar mengapa Maria bersukacita. Alasan apa yang membuat Maria bersukacita, termasuk Hana ibunda Samuel. Alasan kedua perempuan ini karena kasih karunia Allah menyertai mereka. Artinya Allah mendengarkan doa-doa perempuan ini. Yang utama adalah keselamatan akan datang, keselamatan akan tiba. Maka nanti Samuel yang dilahirkan Hana menjadi tokoh di dalam Perjanjian Lama. Demikian pula Yesus yang dilahirkan Maria memberikan sukacita besar karena datangnya Sang Penyelamat. Digambarkan dengan bagus. Maria bersukacita, Maria bersyukur, Maria memuliakan Tuhan karena kerendahan hambanya sudah diperhatikan. Perbuatan besar akan dikerjakan bagi Allah untuk umat manusia. Orang yang congkak hatinya dicerai-beraikan, orang yang berkuasa diturunkan dari tahta, orang rendah ditinggikan, dan seterusnya. Itu berarti kedatangan Yesus Kristus yang dikandung Maria akan membuat suasana kebahagiaan yang baru. Maka alasan utama Bunda Maria
Pertama-tama karena kedatangan dan kedekatan Sang Penyelamat sudah di ambang pintu, akan mengubah orang-orang menjadi orang yang bersukacita. Menjadi pertanyaan kita, kalau kita sekarang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, apa alasannya? Apakah karena kita mendapatkan kasih karunia Allah, ataukah karena rahmat Allah diterima oleh semua orang? Seharusnya kita mampu untuk hidup sebagai orang-orang yang benar-benar mensyukuri rahmat Allah untuk keselamatan dunia. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, rahmat Allah yang diterima Maria bukan pertama-tama untuk dia, tapi untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dan itulah yang disyukuri oleh Maria dalam Magnificatnya, yang berarti bahwa Maria mensyukuri keselamatan yang akan diterima oleh dunia. Semoga kita semakin mampu untuk mensyukuri rahmat itu dalam kehidupan setiap hari. Alasan kita bersyukur karena Allah menyampaikan keselamatan untuk seluruh dunia. Itu berarti pula bila ada orang lain bahagia, kita pun ikut bahagia dan bukan malah iri hati. Semoga semangat ini menjadi semangat kita bersama dalam melaksanakan tugas perutusan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menawarkan keselamatan kepada kami. Dan dengan demikian menjadikan kami atau alasan bagi kami untuk bersukacita karena keselamatan yang Kau tawarkan itu. Biarlah banyak orang menerima tawaran itu dengan menyesuaikan diri hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya masalah, Engkau bereskan. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu. Biarlah mereka semua mengalami kasih karunia-Mu sendiri. Kami berdoa juga untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Engkau rangkul dan Engkau beri sukacita karena kesembuhannya dan boleh kembali menjadi kepala keluarga yang memperhatikan anggotanya. Anugerahkanlah kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Dan semoga Tuhan berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, saya ingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Hidup dengan pola sehat. Jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan. Dosa kedua, agar kita benar-benar dibebaskan dari mara bahaya. Terima kasih untuk segala bantuan untuk kepentingan pelayanan gereja, baik kolekte, aksi Natal maupun pembangunan, yang membuat pelayanan kita semakin maju. Terima kasih pula atas pengertian panjenengan dalam mempersiapkan Natal, khususnya ketika mengikuti Ekaristi.
saya tetap menghimbau agar panjenengan yang rumahnya radius 1 kilo sampai 2 kilo untuk datang pada misa yang kedua, kecuali lansia. Panjenengan yang masih muda dan radiusnya panjenengan yang jauh radiusnya dan lansia boleh mengikuti misa yang pertama. Tapi untuk kaum muda dan rumahnya dekat dengan gereja, dengan sangat dimohon pengertiannya untuk datang pada misa yang kedua. Untuk mengurangi kepadatan parkir, disiapkan atau bersama dengan Grab agar mudah, tidak mikir parkir, langsung akan bisa ke gereja. Untuk drop off umat dan Grab ada di depan gereja, sehingga masuk dari pintu kiri lalu keluar pintu kanan, masuk dari pintu utara, keluar dari pintu selatan. Mudah-mudahan dengan demikian semua lancar, aman dan terkendali. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.